Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberi kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas, termasuk aktivitas pembelajaran jarak jauh ini. Pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi, dan kali ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang teks eksposisi. Lalu apa kira-kira pengertian dari teks eksposisi itu? Ya, jadi pengertian teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, akurat, dan padat. Jadi maksudnya di sini adalah teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pandangan, pendapat dari seseorang mengenai sesuatu hal yang terjadi di lingkungan. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Jika nanti kamu mau membuat sebuah teks eksposisi, kamu harus memahami apa saja strukturnya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat, biasa disebut dengan tesis. Yang kedua argumentasi, dan struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Dari yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, kita sebutnya tesis saja ya, yaitu menyajikan titik pandang argumen yang akan disajikan. Maksudnya di sini ialah jadi nanti di bagian tesis ini berisi sebuah pendapat yang diajukan, pendapat yang dibicarakan oleh seseorang. Kalau nanti kamu mau membuat teks eksposisi, berarti di bagian tesis ini berisi sebuah pendapat kamu pribadi tentang suatu hal yang akan dibahas. Lalu yang kedua, argumentasi, memaparkan serangkaian argumen yang disertai bukti-bukti atau fakta-fakta untuk memperkuat argumen. Maksudnya ialah kalau tadi kamu sudah berpendapat di bagian tesis ini tentang suatu hal, lalu di argumentasi pendapat kamu itu harus disertakan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk memperkuat pernyataan kamu di bagian tesis ini. Itu. Lalu yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Meringkas argumen disertai dengan saran. Jadi setelah kamu menulis sebuah pendapat atau tesis dan membuat sebuah bukti-bukti dan faktanya, langkah yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu kamu membuat kesimpulannya disertai dengan sebuah saran. Kesimpulannya apa kira-kira dari pernyataan pendapat dan dari argumentasi kamu simpulkan. Kalau masih kurang paham, kamu perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Tadi dari yang pertama yaitu tesis ya anak-anak. Di sini tesis berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi, tesis ini berisi sebuah pendapat kamu tentang suatu masalah yang akan dibahas, yang akan kamu bahas nantinya. Kalau di sini contohnya masalah yang dibahas yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Itu artinya bahwa di bagian tesis kamu jelaskan kebersihan lingkungan sekolah itu adalah
salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Jadi di bagian tesis ini kamu jelaskan seputar kebersihan lingkungan sekolah, bisa pengertiannya dan yang lainnya. Lalu struktur yang kedua, tadi ada argumentasi. Di sini argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta atau pernyataan ahli. Tadi contohnya masalah yang diangkat yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Lalu apa data-data atau bukti-bukti yang bisa kamu masukkan untuk memperkuat pernyataan pendapat kamu di tesis tadi? Di sini contohnya bukti-buktinya yaitu pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini merupakan bukti-bukti dan faktanya untuk memperkuat argumen kamu di bagian tesis di awal tadi. Lalu struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan, bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Contohnya, berarti kamu buat sebuah kesimpulan tentang kebersihan lingkungan sekolah. Di sini contohnya, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi intinya di penegasan ulang ini berisi sebuah kesimpulan. Selanjutnya tugas individu. Carilah sebuah teks eksposisi, bisa kamu cari di internet. Setelah ketemu teksnya, kamu tulis di buku tugas. Kemudian setelah teksnya ditulis di buku tugas, kamu analisis struktur dari teks eksposisi tersebut. Dianalisisnya dalam bentuk tabel, dibuat tabel seperti dalam video pembelajaran ini. Dari yang pertama tadi strukturnya ada tesis, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Tesis, kalimat dalam teksnya seperti apa? Tadi yang sudah Ibu contohkan. Terus yang kedua argumentasi bukti dan faktanya seperti apa, ditulis kalimatnya nih di sini. Lalu yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulannya seperti apa, ditulis di kolom sini. Apabila masih kurang paham tentang tugasnya atau tentang materi pembelajarannya, bisa chat Ibu di WA. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.